السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada saat ini, malam hari ini, benar-benar merasakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam yang ke-22 dari bulan suci Ramadan. Kita diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hari-hari terbaik, malam-malam terbaik dari bulan suci Ramadan, khairu ayyamid dunya. Malam-malam yang tidak bisa ditandingi nilainya dengan apapun juga dalam satu putaran hari-hari di dunia ini. Ini adalah Ashrul Awakhir, hari-hari yang sangat menentukan terhadap kualitas Ramadan yang selama ini kita lewati. Hari-hari ini menyadarkan kepada kita juga ternyata betapa cepat Allah Subhanahu wa taala gulirkan waktu. Allah begitu cepat memutar waktu ini sampai kemudian tidak terasa kita berada di hari-hari terakhir, berada di putaran terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Dari situ kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kalau kita baca hanya lewat begitu saja. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sebentar. Itulah bulan suci Ramadan. Madrasah Ramadan sebentar lagi akan berakhir, ikhwatal iman. Maka itu kita yang sekarang ini berada di hari terbaik. Ini adalah inti dari bulan suci Ramadan. Ini adalah berlian dan mutiaranya dari bulan suci Ramadan. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, para tabi'in, salafun as-salih menyikapi hari-hari ini dengan serius. Menyikapi hari-hari ini dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak main-main. Mereka bahkan di antara para ulama mengatakan ka'annana la na'rifu ba'duna ba'dan. Sampai-sampai seakan-akan kami sudah seperti orang yang tidak saling mengenal di antara kita. Karena mereka semuanya sibuk, serius, beribadah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang digambarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menggambarkan dan mengisahkan bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarah, atau dalam riwayat yang lainnya juga ada tambahannya jadda wa shadda al-mi'zar. Begitu serius, sungguh-sungguh, tidak lagi ada main-main jamaah sekalian. Sampai disebutkan bahwa Rasulullah begitu seriusnya bagaimana menyikapi 10 malam yang terakhir itu. Yaghtasilu bainal isya'aini, Rasulullah sampai mandi di antara maghrib dengan isya agar segar, mau berjumpa, mau bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang dirindukan oleh Rasulullah, yang dirindukan adalah Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwatal iman yang seharusnya kita sikapi. Bahkan bukan hanya itu, hal yang semacam ini diikuti dan ditiru oleh sahabat-sahabat beliau. Tamim ad-Dari sampai disebutkan dalam riwayat kana yashtari hullatan bi 1000 dirham.
Beliau sampai membeli baju, membeli pakaian yang khusus untuk beliau pakai di 10 malam yang terakhir dari bulan suci Ramadan dengan harga 1000 dirham. Luar biasa. Jadi mengenakan pakaian yang paling bagus, yang paling indah, yang paling nyaman. Jadi pakaian bagus itu bukan sekedar dipakai pada hari raya, sekedar dipakai ketika ada pesta, ada pertemuan dengan seorang pejabat, ada tamu yang mulia, atau kita ingin bertemu dengan tokoh masyarakat. Tapi bagi orang yang beriman, hari-hari ketika di situ turun ampunan dari Allah, amal-amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah idnya orang-orang yang beriman. Itu adalah hari rayanya orang-orang yang beriman. Bayangkan kalau kemudian kita seperti yang diinformasikan oleh Rasulullah kepada Ka'ab bin Malik ketika Ka'ab diberikan ampunan atas dosa yang beliau lakukan. Rasulullah berkata kepada Ka'ab bin Malik, "Abshir bi afdali yaumin mundu an waladatka ummuk." Bergembiralah wahai Ka'ab. Bergembiralah dengan hari yang paling bagus, yang paling baik yang engkau lewati sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Inilah hari yang terbaik, hari di mana engkau mendapatkan ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana seandainya malaikat ada yang turun dan memberikan informasi kepada kita, wahai fulan, dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Wahai fulan, semua maksiat yang engkau lakukan sudah dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, inilah saatnya ikhwatal iman. Tidak ada lagi waktu bagi kita untuk bersenda gurau, untuk kemudian mengisi malam-malam kita hanya dengan menonton televisi, hanya dengan bermain game dengan HP-nya. Sebab kadangkala ada di antara saudara-saudara kita, ada di antara kaum muslimin yang dia datang ke masjid, kalau ditanya, "Kenapa kamu mau ke masjid? Apa yang akan engkau lakukan di masjid?" "Aku ingin melakukan i'tikaf." Tapi nyatanya ketika sampai di masjid, apa yang dilakukan? Itulah saatnya kemudian dia bertemu dengan teman-temannya, dia duduk dengan teman-temannya, ngobrol dengan teman-temannya, majelis dengan teman-temannya, berbicara tentang urusan-urusan dunia. Habis waktunya. Malam harinya habis hanya untuk berbicara tentang urusan dunia. Apakah ini yang dinamakan dengan i'tikaf? Ada lagi yang lainnya ketika dia datang ke masjid. Betul, dia mengatakan katanya ingin beriktikaf, tetapi sepanjang waktu habis waktunya hanya untuk bermain gadgetnya, berselancar di dunia maya. Dia buka WhatsApp-nya, dia buka YouTube-nya. Habis waktunya. Tilawahnya kemana tidak tahu. Qiyamul lailnya kemana? Wallahu a'lam. Kalau kita bandingkan dengan para ulama terdahulu, Abdullah ibn Hurmuz, Abdurrahman ibn Hurmuz, atau yang dikatakan Abdurrahman al-A'raj, beliau mengatakan, "Kunna nattaki'u 'alal isi." Kami sampai bersandar ke tongkat karena dari saking lamanya kami berlama-lama dengan salatul lail. Bahkan mereka mengatakan, bahkan di antara mereka, kami enggak mau itu salat dalam satu rakaat yang kurang dari 100 ayat. Luar biasa. Inilah kualitas dari orang-orang terdahulu. Yang kalau kita bandingkan dengan mereka, jauh sekali ikhwatal iman. Oleh karena itu, ini hari-hari terakhir ini, malam yang ke-22, besok yang ke-23, sampai kemudian nanti di penghujung dari bulan suci Ramadan. Kalau kita ingin nanti di akhir dari Ramadan dan masuk ke dalam hari raya Idul Fitri, lalu kemudian kita ingin mengucapkan di antara kita selamat minal aidina wal faizin, apakah benar kita kembali kepada kesucian kita, kembali kepada fitrah kita? Ditentukan pada hari-hari sekarang ini. Kalau serius kita ikut seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh sahabat, dilakukan oleh para tabi'in, salafun salih, insyaallah. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, tasyabbah bil qaumi wa illam takun mithlahum fa inna tashabbuha bihi falahum. Cobalah tiru mereka itu, walaupun kita tidak sama persis, sebab kalau kita meniru mereka insyaallah beruntung.
Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang sudah diberikan warning keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajul, celaka, sial betul seseorang itu. Siapa itu? Alladzi dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minhu wa lam yughfar lah. Riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan dikatakan hasan sahih. Yang dia sudah masuk ke bulan Ramadan sampai selesai tuntas Ramadan itu. Keluar dari bulan Ramadan, dia sampai ke Idul Fitri, tapi sayang dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita khawatir. Oleh karena itu, tidak ada lagi bagi kita waktu kita untuk bermain-main. Bagaimana Rasulullah sampai kemudian syaddal mi'zar, itu sebuah kiasan, sebuah gambaran bagaimana Rasulullah sampai tidak mendekat dengan istrinya. Wa ahya lailah, menghidupkan malamnya. Bukan hanya itu, wa aiqadha ahlah, keluarganya juga ikut dibangunkan, diajak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibn Umar, kana abi, ayahku itu Umar ibn al-Khattab, yusalli fil lail, salat malam, fa idan tasafa al-lail, kalau sudah masuk separuh malam itu, dia berkata kepada keluarganya, dibangunkan, as-salah, 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 wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Itu yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab. Uthman bin Affan, dia baca surat Az-Zumar dengan memukulkan pipinya, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yakhsha rahmat rabbih. Adakah di antara kalian yang beribadah ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, sajidan wa qa'iman, sujud, berdiri dalam rangka beribadah, taat kepada Allah, takut kepada hari akhir, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Uthman mengatakan, Uthman, ya Allah, Uthman, kita juga sama. Fulan, saya ya Allah, saya ya Allah. Jadilah kita menjadi gerbong-gerbong orang-orang saleh agar kita juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya ikhwatal iman, tarawih kita tingkatkan kekhusyuan kita, tilawah kita gemarkan, kita perbanyak. Zikir dan doa kita juga kita semakin tingkatkan kualitasnya jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam kondisi benar-benar fitrah, suci. Kayaumi waladatka ummuk, sama seperti ketika kita baru dilahirkan oleh ibu-ibu kita, ikhwatal iman, bersih, tanpa ada noda-noda dosa dan maksiat di dalam jiwa kita. Itulah yang kita harapkan. Oleh karena itu, marilah kita maksimalkan malam-malam terakhir ini dengan beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.